Oke, Bapak Ibu, kembali lagi di channel YouTube saya di Genio ID ya. Seperti biasa, akan saya bahas lagi pergerakan indeks kita ya hari ini, besoknya seperti apa, maupun menu buy close yang kemarin saya berikan akan saya bahas juga, dan mungkin kita belasan saham yang sudah di request dari teman-teman grup umum ya di pemahaman saham. Yang mau join, link ada di deskripsi ya. Itu grup Telegram, yang mau join silakan, link ada di bawah. Oke, seperti analisa kemarin indeks kita memang mantul ya, karena memang video kemarin saya sudah analisakan bahwa indeks kita kemungkinan akan rebound sesaat ya. Sesuai dengan analisa, dia nyentuh sampai ke 6.700 ya, sampai 6.750 kepentok di sana ya. Sudah saya kemarin saya udah infokan ya, dia akan rebound. Tapi untuk hari ini secara histori dia kemungkinan masih bisa naik ya, kemungkinan masih bisa retest lagi ya, karena dia masih bertahan di 6.700 ini sampai 6680. Kemungkinan kalau dia turun pun dia akan turun terbatas dulu di 6680 sampai 6700 dan akan kembali naik lagi, ngetes lagi di 6750, maksimal di 6780 ya. Nah, di titik 6780 ini titik krusial. Ya biasanya dia kalau kepentok dia akan turun cukup dalam ya. Seperti begitu untuk indeks kita. Jadi polanya memang polanya lagi sideways di bawah ya. Sudah saya bilang dia tidak akan langsung turun ke bawah, tidak, tapi dia akan berusaha untuk sideways sideways dulu, habis itu nanti arahnya tetap turun. Ya secara overall arah IHSG kita masih memang arahnya akan tetap turun. Walaupun di hari ini naiknya hanya technical rebound ya. Sudah saya baca kemarin di 6.600 karena dia kuat di sana, ya kemungkinan dia akan naik hari ini. Dan hari ini sudah naik sesuai analisa 6.700 sampai 6.750, dan 6.750-nya dia kepentok hari ini. Ya, untuk besok masih ada potensi kembali naik. Ya, selama dijaga 6.680-nya. Kalau 6.680-nya kuat, dia akan tetap naik. Retest lagi ke 6.750-nya, maksimal di 6.780 sampai 67 sampai 6.800 lah. Kalau ke 6.800 saya belum terlalu yakin akan ke sana ya. Kemungkinan dia akan kepentok di 6.785-nya lah. Biasanya seperti itu untuk indeks kita. Areanya sideways, ya sideways-nya sideways di bawah. Oke, saya lanjut saja menu buy close yang kemarin saya berikan di grup umum maupun grup rekomendasi. Saya infokan beli ADMR saat closing market ya. Hari ini naiknya lumayan banget ya. Hari ini naiknya lumayan banget ya. Kita ukur, kita beli pada saat closing market di 1680 ya. Nah, ya 1680. Hari ini naik sampai ke TP2 saya. Lebih dari 6%. Ya, hampir 7%, ya 6% lah. Lebih dari 6% itu sudah lebih dari cukup ya. Karena ini sahamnya tidak uptrend ya. Jadi cuan bungkus saja lah ya. Karena dia ada resist di 1800, kalau bisa break ya oke lah, boleh di hold, tapi kalau nggak bisa break ya dijual dulu ya, takutnya dibanting lagi ya. Tapi Anda sudah cuan 6%, masa nggak jual ya. Jadi sudah melebihi target saya sebenarnya. Target TP2 saya juga tercapai itu, lebih dari 6%, bahkan hampir 7% tadi ya naiknya. Ya sudah lebih dari cukup sebenarnya ya, kalau Anda tidak greedy amat, apalagi market begini ya. Market begini sahamnya juga saham tidak uptrend, kita masih bisa cuan ya, puji Tuhan. Tetap bersyukur, jangan jangan kepikiran maksudnya market lagi jelek kita nggak bisa cek ulang, enggak juga ya. Yang penting kalau saat market jelek kita berusaha disiplin ya. Kalau saat market bagus ya kita lebih santai sebenarnya, tapi kalau saat market begini kita masih bisa cuan ya, berarti puji Tuhan ya, Tuhan masih berikan kita cuan ya. Tadi juga menu menu yang saya share kemarin, Antam juga naik kenceng hari ini ya, 5%. GJTL juga naik kenceng ya, 5-6% dapatnya hari ini. Lalu BMTR juga naiknya lumayan, 4-5% juga dapat. Kita belinya 3 saham itu saya suruh serok kemarin. Hari ini sudah lebih dari rata-rata 5% ke atas ya, sudah lebih dari cukup ya. Kalau memang untuk trading harian, tapi kalau memang mau coba di hold, semua plan sudah saya berikan di grup rekomendasi ya. Jadi itu tergantung style masing-masing. Mau di hold ada plannya, mau di TP ya silakan. Kan sudah naik 5%, sudah lebih dari cukup sebenarnya. Oke, lanjut. Saham-saham yang di-request oleh teman-teman ya. Saya lihat dulu. Ya, ya, ya. Pertama Antam. Antam ini kan saya rokan tadi ya. Yang ya saya rokan tadi Antam. Ya, saya rokan kemarin. Saya infokan suruh ambil ya pas harusnya dapat dapat di 1.700 juga dapat kemarin, 1.700 17, anggap saya naik closing lah ya.
nggak usah hitung paling bawah lah, closing aja Anda ambil. Dan saya sudah infokan lagi bahwa ini naik turunnya sudah sangat vertikal, sangat tajam, jadi kemungkinan akan mantul sangat-sangat besar untuk Antam. Apakah masih layak di hold? Masih sangat layak di hold ya untuk Antam. Ya kalau mau di hold silakan. Kalau mau di TP ya silakan. Anda anggap saya 1720 Anda ambil. Ya 1720 1720 bentar. Kita ukur hari ini naiknya sampai ya sudah 6% lebih, 6% lah. Apakah masih bisa naik? Ada kemungkinan masih bisa naik selama anggap saja 1780 lah ya, nggak usah terlalu jauh trailingnya 1780 kalau masih bertahan, tapi lebih aman sih di 1800 ya. Kalau dia bisa naik di atas 1800, ada potensi ke 1900, maksimal di 2000 lah, maksimal itu 2000. Ya saya tidak bilang dia akan naik langsung tinggi, ya maksimalnya di 2000 itu resist cukup kuat, kemungkinan pas di 2000 dia akan kebetok ke bawah lagi. Karena ini sahamnya lagi downtrend, kemungkinan dia akan sideways dulu di area bawah, menguji area resist yang ada. Karena dia mantul dari support cukup kuat di 1700-nya, ya kemungkinan masih bisa akan lanjut naik. Semoga seperti itu. Dengan catatan dia harus bertahan, paling tidak boleh jebol lebih dari ya 1780 lebih aman ya. Apalagi yang teman-teman yang serok ya. Kawal saya di 1780 maksimal di 1750-nya. Ya kalau 1750 yang jebol, hati-hati dia bahkan retest lagi ke bawah ya. Karena ini sama lagi downtrend. Jadi harus pandai-pandai lah ya untuk trailingnya. Jangan Anda cuma modal hold, kecuali Anda swing ya, beda cerita. Kalau Anda swing ya Anda harus sabar, nggak ujuk-ujuk langsung naik ke target, nggak bisa ya. Itu butuh kesabaran ekstra kalau yang swing ya. Oke, untuk saham Antam begitu. Lanjut WIRG. 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 Lah ya. Ini lagi sideways di bawah juga ya 530, 520 support resist di 570 sampai 5 sampai 600 lah maksimal. Posisinya lagi downtrend ya, lagi buat sideways di bawah. Lanjut ke Empo. Empo masih bertahan lah ya, masih 110 lah ya batasan toleransinya. Kalau jebol ya lebih baik dilepas, kemungkinan retest ke 105 maksimal di 98 kalau jebol 110-nya. Kalau bertahan ya ada potensi naik lagi lah, paling tidak dia akan retest ke 116 maksimal 122 lah ya. Posisinya lagi di persimpangan untuk Empo. Lanjut ke IATA. IATA lagi sideways di bawah juga sama ya. Tidak terlalu oke sebenarnya ya. Tapi kalau memang ada support sekarang sih, ada support di 140, 142, resisten ada di 150, maksimal 156. Ya posisi lagi sideways di area-area bawah untuk sekarang. Iya ta, lanjut ke DSFI. Sama lagi sideways di bawah juga, kurang oke sebenarnya, masih kurang oke. Lebih ke lebih ke sideways sih, belum enggak dibilang downtrend enggak, lagi sideways di persimpangan sih ini untuk DSFI, tapi kurang oke kalau dia tidak bisa break 100 ya kurang oke. Untuk area support sekarang ada di cukup kuat di 90 sampai 88 itu cukup kuat support dia. Resist sekarang di 94 lah, 94 96 ya untuk DSFI. Posisi lagi sideways di persimpangan untuk DSFI. Lanjut ke Tigas. Ya, ntar loading ya. Tigas. Ya Tigas sama dia lagi downtrend juga nih, posisi lagi downtrend, dia hanya teknikal atau sideways di area bawah sebenarnya. Dia ada support kemarin di 1500-nya 1000 bentar. Dia ada support di area 1520 1500 itu cukup kuat kemarin. Hari ini dia gap up ya kalau nggak salah nih. Candle gap up. Ya, dia ada sekarang support ada di 1580 lah ya. Resist ada di 1620 sampai 1650. Posisinya masih kurang oke untuk Pigas ya. Kecenderungan masih sideways di area bawah untuk Pigas. Lanjut ke ENRG. Ya, jadi saya infokan ke teman-teman, saham rebound itu belum tentu dia langsung uptrend ya.
Dia hanya teknikal rebound, tapi arahnya kalau kita lihat arah garis besarnya, kalau dia masih downtrend ya kita copot saja. Jangan di hold kelamaan, nanti dia karena arusnya masih ke bawah. Tapi kalau arusnya ke atas, itu kalau di hold juga masih oke lah. Walaupun dia lama naiknya, tapi kecenderungan dia masih akan naik. Ya, kalau arusnya uptrend, tapi kalau arusnya sudah downtrend, biasanya akan ke bawah. Energi juga downtrend ya, sudah downtrend, dia lagi sideways di area bawah dengan support 220 sekarang. Resisten ada di 232 sampai 240. Ya, posisi lagi sideways di bawah untuk energi. Lanjut, asah. Enggak ada sih kayaknya. Bentar ya. Asah. Ya, Asah. Ya, dibilang uptrend enggak lah, belum uptrend sih. Ini jelas lebih ke downtrend sih. Ya, memang ada gap banyak banget di sini karena dia saham gorengan banget ya. Ya kalau sekarang ya, saya lihat ya, ASA ini ada support atau resisten di 200, pas di 200 sampai 210, support ada di 180, 185 ya. Posisinya jelas lagi kurang oke sebenarnya, masih kurang oke. Masih downtrend sih lebih tepatnya untuk ASA. Lanjut, BRIS. BRIS parah banget. Ini sebenarnya sudah tenggelam lumayan dalam nih BRIS nih. Ini sebenarnya area-area bisa diserok sebenarnya kalau memang pengen serok dengan batasi resiko saja di 1180. Ya kalau pengen masuk, kalau nggak pengen masuk jangan. Ya, ini sudah sangat bawah, sangat downtrend. Ya sekarang dari support 1180, 1200. Kalau masih bertahan di sana ada potensi peluang lagi naik kembali paling tidak di 1235 sampai maksimal di 1 sampai 1300 lah ya, maksimal di sana untuk base dengan catatan dia harus tidak boleh jebol lebih dari 1180. Kalau 1180-nya jebol lagi dia akan kembali turun. Tapi kemungkinan kalau saya lihat ya ada sedikit technical rebound ya untuk base. Kemungkinan bisa retest lah 1235 maksimal 1300. Karena dia masih kuat di 1200-nya ini. Ya, jelas saham ini sangat-sangat downtrend ya. Bukan downtrend lagi, sudah di sumur harganya. Untuk base lanjut ke Pras. Bentar. Lanjut ke SHIP dulu ya, SHIP. SHIP uptrend ya, tapi ya oke, masih uptrend, masih oke sih sebenarnya. Ya tinggal dikawal-kawal saja. Kalau memang area support cukup kuat di 1400 sampai 1380 saja itu area support uptrend dia. Resisten sekarang ada di 1500 sampai 1550. Posisi SHIP sangat uptrend ya. Lanjut WMPP. WMPP belum jelek-jelek amat ya. Ini lebih arahnya, ini saya lihat dulu. Ya, not nggak terlalu jelek ya untuk sekarang karena dia masih bertahan di 120, 120, 124 itu support yang cukup oke kalau dia mau melanjutkan kenaikan ya. Dengan catatan dia tidak boleh turun lebih dari itu ya 124, 120. Lebih aman harus di atas 124 ya. Karena ada kecenderungan dia akan retest lagi ke 130 maksimal ke resist cukup kuat di 140 ya untuk MPP. Dengan catatan 124-nya harus kuat. Kalau nggak kuat dia akan kembali turun ya, kembali menukik ke bawah. Apalagi jebol 120-nya itu harus segera dilepas ya karena dia bisa downtrend kembali. Posisi sekarang dia mencoba uptrend untuk MPP ya. Sebenarnya cukup menarik untuk MPP. Lanjut Pras ya. Waduh, nggak terlalu suka saya begini saham begini ya. Ini kayaknya nggak terlalu, kalau saya lihat ini kayak nggak terlalu bagus ya. Ya, ini banyak copetnya, habis itu kayaknya nggak terlalu liquid ya untuk Pras. Ya, kalau pengen coba tes ya posisi jelas lagi sideways banget nih, sideways banget, tidak mampu break 230-nya di gagal break itu resist cukup kuat, support ada di 200 ya. Sampai 210 untuk Pras. Posisi lagi sideways di tengah-tengah. Lanjut ke Prim. Kalau saya sih saya jarang masuk saham yang begini sih, agak-agak beresiko banget. Wah, downtrend ya. Arahnya wah, candlenya jelek banget, merah semua. Hindari saham yang begini lah ya. Ini candlenya jelek banget. Ya arahnya downtrend banget nih, hindari saja ini udah fix konfirmasi downtrend banget nih.
Ya candlenya hijaunya cuma 1, 2, waduh. Hindari saham yang begini aja ya, jangan terlalu di hold. Support di 220 sekarang. Kalau masih bertahan mungkin ada mantul lah ke 230 maksimal 240. Posisinya jelas sangat sangat downtrend ya untuk Prim. Kalau 220-nya jebol dia akan OTW ke 200 sampai 190. Tapi kemungkinan kalau masih kuat ya adalah teknik Haribonya di 230, 240, maksimal 250 lah. Itu maksimal maksimal mungkin akan ke sana. Tapi apakah bisa saya nggak tahu karena ini posisinya lagi sangat-sangat downtrend ya untuk Prim. Lanjut ke TRJA. Terakhir ya TRJA. TRJA. Ini suka ngeprank ya, sahamnya hati-hati nih suka ngeprank. Hari ini naik tinggi, besoknya dibanting biasanya. Belum konfirmasi uptrend juga ya. Ya kalau dia naik pun mungkin akan retest ke 23, 240 lah. Itu resisten cukup kuat 240, maksimal juga ke 248 lah ya. Itu resisten cukup kuat, kalau nggak naik dia akan turun lagi, retest lagi 220 sampai 210. Posisinya masih di persimpangan untuk TRJ. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga aktivitas kita selalu dilancarkan, keuangan kita semakin baik, tradingnya juga semakin oke, usaha semakin lancar, dan kesehatannya selalu terjaga. Ya, intinya tradingnya harus disiplin dan harus konsisten. Semoga selalu cuan setiap bulannya. Oke, terima kasih. Salam cuan.